Bagaimana hukum vaksinasi dan swab antigen di saat kita sedang berpuasa? Karena di tempat kerja Ana rutin seminggu sekali. Kami karyawan di swab antigen, mohon sedikit dijelaskan. Beserta riwayat yang berkenaan dengan permasalahan ini. Gak ada riwayat. Karena Nabi dan para sahabat saat itu belum ada vaksin. Belum ada antigen. Saat itu belum ada corona. COVID, virus mungkin sudah ada, tapi lain jenisnya sehingga tidak harus diantigen. Bagaimana hukum suntik vaksin atau kita mencabut gigi ke dokter gigi sebelumnya diapain? Disuntik. Atau kita sakit, kemudian disuntik atau vaksin, boleh tidak? Hukum suntik tergantung apa yang disuntikan. Dan ini harus dirinci. Kalau yang disuntikan adalah pengganti fungsi makan. Seperti mensuntikan vitamin, suplemen, obat kuat. Sehingga berpengaruh yang tadinya lapar jadi kenyang. Yang tadinya lemas jadi jag-jag. Yang tadinya haus menjadi seger. Maka batal. Karena sama fungsinya dengan fungsi makan termasuk transfusi darah. Memasukkan darah, darah itu kan isinya apa? Sari-sari makanan. Transfusi darah maka membatalkan saum. Tapi kalau yang disuntikan tidak menggantikan fungsi makan. Umpamanya vaksin, umpamanya obat yang tidak mengandung suplemen, vitamin, dan yang sejenisnya. Sebelum disuntik lapar, setelah disuntik tambah lapar. Sebab energinya keluar untuk nahan sakit gitu tadi ya. Takut kepada jarum suntik tuh nggak lihat dari body, bersterok. Satpam berotot, lihat jarum nangis. Ada yang begitu? Ada. Tukang nge-gym, badannya itu. Galon sama cingir begini. Kosong. Nah, lihat jarum suntik, ngacir. Wanita yang lemah, lihat jarum suntik, biasa dia nggak apa-apa. Jadi ada energi yang dikeluarkan menahan sakit suntik. Tambah lapar, nggak ngaruh. Suntikan itu kalau toh ngaruh, tambah lapar, tambah haus, tambah lemes. Bukan suplemen, bukan nutrisi, bukan vitamin, bukan sari-sari makanan, hanya obat. Maka boleh, tidak masalah. Nah, vaksin isinya makanan apa bukan? Bukan. Kalau nggak salah, penyakit ya, bisa bakteri yang sudah dilemahkan, bisa virus yang sudah dilemahkan gitu kan. Maka karena tidak menggantikan fungsi makan, pertama itu. Kedua, prosesnya tidak bisa disebut makan atau minum. Kalau makan atau minum melalui mulut, tenggorokan, ke lambung. Sampai ke lambung. Itu makan atau minum, apapun bentuknya. Baik padat, gas, ataupun cair. Padat contohnya umpamanya ya makanan, pil. Cair ya contohnya air. Gas contohnya asap rokok. Rokok batal. Karena sama dengan minum. Makanya dalam bahasa Arab merokok itu disebut syurbud dukhan. Minum asap. Bisa yudakhin, bisa syurbud dukhan. Limadha tashrabud dukhan? Kenapa kamu masih merokok? Gitu ya. Disebut minum asap, batal. Jadi suntikan pertama secara proses tidak sama dengan proses makan dan minum yang melalui mulut, tenggorokan sampai ke lambung. Suntikan itu tidak sampai ke lambung, tidak melalui tenggorokan, tidak melalui mulut, tidak melalui pencernaan. Dan tidak ada rasa manis atau asin atau apa ya. Dan tidak memperkuat seperti memperkuatnya makanan dan minuman. Baik itu vaksin atau obat
bius baal sebelum dicabut gigi, maka tidak apa-apa, boleh. Termasuk antigen. Antigen apakah memasukkan sesuatu benda sampai melewati tenggorokan sampai ke lambung? Tidak ya, tapi cuma sampai ke mulut juga enggaknya. Ke mulutnya. Ke mulut? Saya pernah di antigen enggaknya? Lupa lagi, pernah tapi lupa lagi gimana antigennya. Ke mulut apa ke hidung? Ke hidung. Ke hidung. Gak sampai ke tenggorokan. Kalau gak salah ada yang ke mulut juga. Ada, tapi gak sampai melewati tenggorokan. Tidak sama dengan proses makan dan minum. Dan tidak masuk ke dalam. Tidak dicerna oleh organ pencernaan tubuh kita. Maka pertama, karena prosesnya tidak sama dengan proses makan dan minum. Kedua, tidak memperkuat, tidak memperkenyang, tidak menghilangkan lapar, haus ataupun lemas. Maka tidak bisa dikatakan makan atau minum atau pengganti makan atau minum. Maka tidak boleh. Tapi kalau yang menggantikan fungsi makan atau minum walaupun tidak melalui proses makan dan minum seperti disuntik suplemen atau diinfus. Diinfus kan tidak melalui proses makan minum. Tapi sari makanan langsung masuk melalui pembuluh darah maka sama dengan fungsi makan maka batal. Jadi vaksinasi dan antigen tidak membatalkan saum.